Ya, selamat malam Pak Darka. Ya, malam ini saya akan membuat video monolog terkait dengan McDonald ya. Perkenalkan, nama saya Cecep Harya, NIM saya 2000095 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Bisnis Internasional, nama dosen Pak Darka, tanggal ujian 29 Juli 2024. McDonald McDonald Corporation adalah rantai restoran cepat saji terbesar di dunia, melayani lebih dari 58 juta pelanggan setiap hari. Bisnis ini dimulai pada tahun 1940 yang dijalankan oleh saudara Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California. Pengenalan mereka tentang sistem layanan Speedy pada tahun 1948 menetapkan prinsip-prinsip restoran cepat saji modern, dan pada tahun 1955 saat McDonald membuka franchise, Kroc kemudian membeli ekuitas McDonald bersaudara dan memimpin ekspansi di seluruh dunia. Kroc kemudian dengan ekspansinya ke banyak pasar internasional, McDonald telah menjadi simbol globalisasi dan penyebaran gaya hidup di Amerika. Pemasaran dan strategi. McDonald menyediakan banyak merchandise visual di seluruh toko dan bahkan internet. Dengan menggunakan visual merchandising, McDonald tidak hanya kelihatan menarik di mata pelanggan, tetapi juga mampu menarik minat pelanggan. Contoh, McDonald menunjukkan visual merchandising mereka dengan menyediakan tempat duduk yang nyaman dan lingkungan yang harmonis di toko mereka untuk memuaskan pelanggan ketika mereka datang untuk makan. McDonald juga menggunakan rak sebagai merchandise presentation planning dagangan mereka. McDonald ingin membantu mengatur makanan dan minuman mereka sesuai urutan masing-masing. Misalnya, sebelum makanan dipesan, bahkan burger seperti keju, selada, roti, dan daging dibagi secara terpisah ke rak masing-masing. Hal ini membantu menciptakan suasana yang harmonis dan membantu menarik pelanggan dengan mencuri visual yang kuat untuk meningkatkan tingkat penjualan McDonald. Pricing strategi yang diterapkan McDonald. McDonald menerapkan 3 jenis strategi, yaitu penetapan harga bundle, penerapan harga penetrasi, dan penerapan harga psikologis. Dalam strategi penetapan harga bundle, McDonald menaruhkan makanan dan bundle produk lainnya untuk harga yang didiskon. Dibandingkan dengan membeli setiap item secara terpisah, misalnya, pelanggan dapat membeli Happy Meal atau Extra Value Meal untuk mengoptimalkan biaya dan nilai produk mereka. Dalam penetapan harga psikologis, perusahaan menggunakan harga yang tampak jauh lebih terjangkau seperti 0,99 US dollar daripada membulatkannya ke dolar terdekat. Strategi penetapan harga ini membantu mendorong konsumen untuk membeli produk perusahaan berdasarkan persepsi keterjangkauan. Dalam penetapan harga penetrasi, setiap pengeluaran produk baru McDonald selalu memberikan harga yang relatif murah agar dapat memasuki pasar dengan mudah. Strategi penetapan harga mereka juga disesuaikan untuk menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Target pelanggan McDonald adalah sebagian besar remaja muda yang ingin sadar mereka dan menginginkan kenyamanan. Promosian strategi yang diterapkan McDonald seperti menggunakan strategi promosi iklan, sales promotion, public relation, dan direct marketing. Penawaran investasi. Penawaran umum perdana McDonald Corporate dilakukan pada tanggal 21 April tahun 1965. Sejak menjadi perusahaan pabrik pada tahun 1965, McDonald telah melakukan 12 kali pemecahan saham. Yang pertama di tahun 12 Februari tahun 1999. Yang kedua 7 Juni tahun 1994. Yang ketiga 2 Juni 1989. Yang keempat tanggal 8 Juni 1987. Yang kelima 3 Juni 1986. Yang keenam 15 September 1984. Yang ketujuh 14 September 1982. Yang ke-8 22 Mei 1972. Yang ke-9 21 Mei 1971. Yang ke-10 23 Mei tahun 1969.
yang ke-11 7 Mei 1968, dan yang terakhir adalah 20 Maret 1967. Membeli saham McDonald, rencana pembelian saham langsung dan reinvestasi dividen untuk McDonald. Rencana investasi komputer SES adalah rencana pembelian saham langsung dan reinvestasi dividen untuk McDonald Corporation. Ini adalah metode yang mudah untuk berinvestasi dalam saham biasa McDonald dan menginvestasikan kembali dividen tunai. Untuk berpartisipasi, Anda bisa mengunjungi www.computerrace.com untuk mendapatkan brosur rencana mendaftar dan melakukan investasi secara online. Bisa juga lewat telepon bebas pulsa di nomor 1-800-621-7825 bebas pulsa di Kanada, atau panggilan internasional dengan biaya sendiri dengan nomor 1-312-360-5129, atau bisa melalui surat ke PO Box 43006. Selain itu, strategi yang diterapkan oleh McDonald dalam memperluas skala bisnisnya menjadi skala internasional ataupun melakukan ekspansi global, yakni melalui sistem waralaba atau franchise. Risiko bisnis internasional pada McDonald. Dalam memasuki skala internasional dalam bisnis, terdapat sejumlah risiko yang berpotensi dihadapi oleh bisnis tersebut. Ya, seperti contoh, cross-cultural risk merupakan risiko bisnis internasional yang berhubungan dengan risiko lintas budaya antar negara. Contohnya, perbedaan selera utama dalam makanan serta perbedaan lainnya yang berhubungan dengan lintas budaya. Yang kedua, solusi yang dilakukan. Inovasi produk. Contoh sederhana dari penerapan yang diterapkan oleh McDonald dalam menangani risiko lintas budaya ini, yakni menyesuaikan menu yang diadaptasikan sesuai selera konsumen. Target dan nilai masyarakat Indonesia. Produk yang ditawarkan oleh McDonald melingkupi target dari semua kalangan, umur, dan universal, baik dari kalangan anak hingga orang tua. Kebiasaan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan dalam menyukai sesuatu bersifat instan, tidak terkecuali makanan. Ini menjadi nilai tambah dari McDonald. Higienis dan sertifikasi halal. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, di mana salah satu nilai yang dijunjung oleh mereka yakni kehalalan dari suatu produk. Konsumen Indonesia cenderung sensitif terhadap sertifikasi dan label halal atau non-halalnya suatu produk. Ya, jadi ketika akan menjual produk di Indonesia terutama, mungkin setiap sertifikat halal ini sangat penting. Yang terakhir adalah bahasa merupakan unsur budaya yang identik dan sangat penting pada suatu negara. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.